Shalom anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, saya percaya kalian tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Yevita Duru. Saya guru agama Kristen sekolah dasar. Saya akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 SD, pelajaran 11 dengan judul atau tema hidup menurut kehendak Allah. Sekali lagi dengan tema atau judul hidup menurut kehendak Allah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita awali dengan berdoa. Anak-anak bisa mengikutinya. Saya akan memimpin kita dalam doa. Doa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini atas kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Bantu kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Sebagai bahan Alkitab untuk pelajaran 11 ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Anak-anak di rumah bisa membuka Alkitab, ikut membaca dengan saya. Saya akan bacakan kepada kita. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkannya dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang-orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran atau tujuan pelajaran 11 ini. Tujuan pelajaran ini nanti hendaknya mendalami gaya hidup yang dikehendaki Allah. Manusia baru berdampak pada perbuatan yang nyata, bukan hanya kata-kata atau penampilan saja. Pelajaran ini nanti menolong anak-anak atau peserta didik, khususnya kelas 5 SD, untuk masuk ke dalam contoh-contoh nyata persoalan kehidupan yang dalamnya dituntut sikap hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tantangan untuk hidup menurut kehendak Allah tidak mudah dihadapi, apalagi untuk peserta didik yang masih berusia sangat muda. Baik, untuk pelajaran ini saya akan menyampaikan dengan suatu cerita atau ilustrasi. Nah, suatu kali ada seorang siswa bernama Ari. Ia hendak mengikuti ujian nasional di sekolahnya. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tuanya berpesan agar mengerjakan ujian itu dengan jujur. Ari berusaha mengerjakan ujian itu dengan jujur. Ia telah berjanji pada Tuhan dan dirinya sendiri untuk mengerjakan ujian itu sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Ari berpikir ujian itu adalah untuk menguji kemampuan dirinya. Karena itu ia harus mengerjakannya seorang diri. Tetapi di kelas Ari malah melihat banyak temannya tidak jujur dan saling memberikan jawaban. Ari menolak temannya yang meminta jawaban darinya. Temannya menjadi tidak suka pada Ari. Tentu saja Ari bingung, tetapi ia tetap pada pendiriannya untuk mengerjakan ujian sendiri. Sayangnya, Ari pun melihat pengawas ujian tidak memarahi atau melarang teman-temannya yang berbuat curang dalam ujian tersebut. Pulang sekolah, Ari memberitahukan hal itu kepada ibunya. Tentu saja ibunya terkejut dan berpikir hal itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebab jika sejak kecil anak-anak kalau sudah dibiasakan tidak jujur, maka kelak sampai dewasa anak itu akan terbiasa berbuat curang atau tidak jujur. Ibu Ari memutuskan untuk menanyakan hal itu ke guru dan kepala sekolahnya. Tetapi Ibu Ari dan Ari malah dicemooh. Oleh siapa? Oleh pihak sekolah dan teman-temannya. Mereka mengatakan Ari dan ibunya sok jujur, hidup suci. Ari pun menjadi tidak disukai teman-temannya. Syukurlah ibunya Ari mengingatkan Ari bahwa lebih baik tidak berteman dengan orang-orang yang tidak jujur daripada hidup bersama dalam kecurangan. Apa yang kita sudah baca tadi dari firman Tuhan atau sebagai bahan bacaan Alkitab di dalam Efesus pasal 5 ayat 1-21, di situ akan dijelaskan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak terang itu berperilaku menurut kehendak Tuhan. Melakukan sesuatu yang benar membutuhkan suatu keberanian. Akan tetapi hanya orang yang berani yang dapat berbuat benar. Karena berbuat benar adalah sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang kita dimusuhi atau bahkan ditertawakan oleh orang lain, teman atau saudara sendiri. Walaupun demikian, bukan berarti kita boleh menyerah dan ikut berbuat salah. Meskipun kamu diejek, dihina, atau bahkan dimusuhi, kamu harus tetap bisa melakukan apa yang benar. Sebagai contoh, saya sendiri. Dulu waktu saya sekolah, waktu SMP dan SMA, seringkali dihina, diejek oleh teman-teman sekolah yang suka merokok. Kenapa? Saya dikatakan adalah Banti, mending pakai rok aja kayak perempuan. Menurut mereka laki-laki itu mesti harus merokok.
melakukan hal yang benar berarti kita telah belajar menjadi seorang yang pemberani. Tentu saja bukan untuk memamerkan atau menyombongkan diri, tetapi karena Allah menghendaki orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk hidup jujur dan benar di hadapan Allah dan manusia. Ingat, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan memberitakan apa yang benar, ia pun dihina, dikucilkan, dimusuhi orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi walaupun Tuhan Yesus dihina dan dikucilkan, bahkan sampai dibunuh oleh orang yang memusuhinya, ia tetap menyatakan apa yang benar. Tuhan Yesus tidak mau terpengaruh untuk melakukan apa yang tidak benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang telah hidup dengan cara hidup yang baru sesuai kehendak dan firman Tuhan disebut sebagai anak-anak terang. Itu nanti Anda bisa membuka di dalam Yohanes pasal 12 ayat 36 dan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 yang sudah kita baca tadi. Menjadi anak terang juga dibutuhkan keberanian yang sama, keberanian untuk tetap bisa hidup dalam kebenaran. Lalu sekarang bagaimana caranya agar kita bisa tetap berani menjadi anak terang yang melakukan kehendak Allah? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus pernah mengatakan bahwa supaya anak-anak terang tidak mudah jatuh dalam perangkap iblis dan akhirnya tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Paling sedikit ada dua yang selalu harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang yang sudah hidup baru. Setidaknya ada dua hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, orang percaya harus mengikuti kehendak Allah. Mengikuti kehendak Allah berarti tidak mudah terpengaruh dan mengikuti kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus selalu menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Misalnya ketika firman Tuhan berkata kita harus berlaku jujur, berkata jujur, maka saat bermain dengan teman-teman kita harus jujur. Mungkin ada teman kita yang biasa bermain curang. Kita harus berani untuk tetap jujur walaupun mungkin kita kalah dalam permainan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita telah dipilih Allah menjadi anak terang, berarti kita harus tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Hidup di dalam Tuhan Yesus caranya dengan rajin berdoa, ke sekolah minggu, memuji Tuhan, patuh dan taat kepada orang tua, melakukan hal-hal yang baik dan benar dan sebagainya. Dengan cara itulah kita bisa tetap hidup menjadi anak-anak terang. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memelihara sikap hidup yang dikehendaki Allah. Hidup manusia pada zaman sekarang sudah sangat tidak baik kalau saya katakan. Kadang orang tua atau orang muda bahkan anak-anak tidak malu-malu lagi melakukan perbuatan yang jahat. Ada orang tua yang bersikap kasar terhadap anaknya. Ada anak yang suka berkata kasar, bohong, dan tidak mau belajar, dan lain sebagainya. Jika demikian, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Pastilah dunia akan hancur, rusak karena setiap orang berbuat sesukanya dan semakin jauh dari kehendak Allah. Semakin jauh dari kehendak Allah. Kamu adalah orang-orang dewasa di masa yang akan datang. Karena itu, jika kamu tidak membentuk dirimu dengan baik, yakni hidup menurut dan jujur serta melakukan kehendak Allah sejak sekarang ini atau sejak ini, maka bisa saja di masa yang akan datang kamu menjadi orang yang jahat,
dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Anak-anak, pernahkah kamu melihat ada orang tuamu atau orang lain, atau mungkin itu petani, yang meluruskan pohon yang masih kecil, yang tumbuhnya bengkok, ya, dalam sebuah, misalnya dalam sebuah pot tanaman atau di halaman rumah. Orang itu akan berusaha meluruskannya dan memberi tongkat kayu supaya pohon itu bisa tumbuh dan tegak lurus, dan membiarkan pohon itu bisa tumbuh dengan bagus. Pohon kecil itu akan tumbuh lurus ke atas dan bertumbuh dengan baik kalau diberi tongkat atau kayu supaya dia bisa bertumbuh dengan lurus. Seperti itulah kamu atau kita, seorang anak yang dibentuk sejak kecil, sejak dini, dengan dilatih hidup menurut kehendak Allah. Sebab jika sudah dewasa kelak, hal itu sudah akan sulit dilakukan. Coba saja meluruskan pohon yang sudah tua, yang tumbuhnya bengkok dan akarnya menjalar kemana-mana, sulit dan tidak bisa diluruskan. Kalau dipaksakan untuk diluruskan, apa yang terjadi? Maka pohon tersebut pasti patah. Demikianlah kehidupan kita anak-anak. Kalau ketika kita sudah besar, sudah dewasa nantinya, baru kita memperbaiki kelakuan kita, sifat kita, itu sesuatu yang sulit. Bahkan bisa seperti kayu itu akan patah. Karena itu saya anjurkan kepada setiap anak-anak untuk apa? Mulai sekarang ini belajarlah hidup menurut kehendak Tuhan, dibiasakan sejak sekarang ini. Lalu sikap hidup apa saja yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, setidaknya ada 9 hal, dan ini tidak hanya 9 hal ini yang harus kita perhatikan untuk melakukan kehendak Allah, yang lain masih banyak, tapi setidaknya ada 9. Yang pertama yang saya akan sampaikan, tidak hidup serakah. Artinya kita ini memiliki sikap hati yang selalu bersyukur, tidak ingin mencari sesuatu yang lebih. Apa yang kita sudah miliki hari ini, bersyukurlah, supaya kita tidak menjadi orang yang hidup dengan serakah. Yang kedua, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas. 3, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat buruk dan jahat. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, hati-hati di dalam bergaul. Kita boleh berteman kepada siapapun, tetapi memilih sahabat itu penting untuk menentukan siapa jati diri kita sebenarnya, supaya kita tidak terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Yang keempat, hidup jujur. Yang kelima, bersikap adil dan benar. 6, berani mengingatkan teman yang berbuat salah dengan penuh kasih. Kalau kamu melihat temanmu berbuat salah, jangan sungkan untuk mengingatkan dengan penuh kasih, dengan lembut. Tentu bukan dengan karena marah, dengan kebencian, tetapi kita mengingatkan teman yang berbuat salah karena kita mengasihi mereka. Ketujuh, tetap mau belajar dari orang lain dan tidak keras kepala. 8, gemar bersyukur dan memuji Tuhan dengan kata-kata dan perbuatan. Yang 9, rendah hati dan tidak sombong. Seperti saya katakan, tentu masih ada sikap-sikap yang hidup yang lain yang dikehendaki Allah. Nanti anak-anak bisa kamu menambahkannya sendiri, atau bisa kamu menuliskan, membuat daftar
apa-apa saja yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang terakhir yang akan saya sampaikan, bagaimana kita menghayati sikap hidup yang dikehendaki Allah dalam hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kamu diminta untuk tetap melakukan kehendak Allah, baik di rumah maupun di sekolah. Tetapi kadang-kadang ada saja keadaan yang menguji kemampuan kita untuk memilih apakah tetap melakukan yang dikehendaki Allah atau melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Memang kadang-kadang sulit bagi kita untuk terus melakukan kehendak Allah, karena kita bisa saja kehilangan teman atau benda berharga milik kita. Tetapi Allah menyertai orang-orang yang setia melakukan perbuatan yang benar dan dikehendaki Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Allah tidak meninggalkan mereka meskipun teman-temannya meninggalkan mereka. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran 11 ini. Yang adalah pelajaran ini menjadi bekal buat anak-anak semua untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa hidup menurut firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar pelajaran agama Kristen dengan singkat sederhana, tapi kami percaya Tuhan yang memberi pengertian, pemahaman untuk kami lebih memahami kebenaran firman-Mu, dan tolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.